Selamat pagi Bu Kiki dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Erik Nurtis Makpal kelas 5D Dewan Daru. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang apa akibat bila kita tidak menjaga organ pernafasan kita dengan baik. Alasan saya memilih topik ini karena saya ingin lingkungan di sekitar saya sehat. Karena ada seorang anak di lingkungan rumah yang menderita bronkitis akut. Tujuan saya agar kita semua bisa belajar dan mengetahui apa penyebab dan bagaimana cara mencegahannya agar tidak terkena bronkitis akut. Video yang akan kita tonton nanti adalah cerita pengalaman seorang anak yang sedang berkonsultasi ke dokter tentang bagaimana cara penanganannya. Sedangkan tentang sistem organ pernafasan beserta fungsinya sudah saya lampirkan di lembar kerja dengan lengkap. Yuk, simak video berikut. Selamat pagi, Dokter Budi. Selamat pagi, Nona Alia. Apa yang membuatmu datang ke sini hari ini? Selamat pagi, dokter. Saya merasa sesak nafas dan batuk terus-menerus. Sudah berapa lama kamu merasakan gejala itu, Alia? Sudah sekitar 3 hari, dok. Apakah ada hal lain yang kamu rasakan selain sesak napas dan batuk? Mungkin demam atau nyeri di dada? Saya merasa badan agak lemas, dok, tapi tidak demam. Batuknya terasa seperti ada dahak di tenggorokan. Benar, Dok. Anak saya juga jadi sering rewel dan kurang nafsu makan sejak kemarin. Ya, saya melihat ada sedikit kemerahan di tenggorokannya. Sekarang mari kita periksa paru-parumu ya, Alia. Kamu bisa menarik napas sedalam-dalamnya? Baiklah, Alia, berdasarkan hasil pemeriksaan, kamu mengalami bronkitis akut. Ini adalah peradangan pada saluran bronkus yang menyebabkan batuk dan sesak nafas. Oh, begitu ya, dok. Apakah itu berbahaya? Untuk saat ini, Alia kondisi ini bisa ditangani dengan baik. Kamu perlu banyak istirahat dan minum obat yang akan saya resepkan. Apa saja obatnya, Dok? Dan apa yang harus kami lakukan? Saya akan memberikan resep obat sirup batuk dan juga vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuhmu. Ibu, mohon pastikan Alia banyak minum air putih dan makan makanan bergizi. Hindari minuman dingin dan makanan berlemak untuk sementara waktu. Baik, dokter. Jika dalam beberapa hari Alia masih merasa sesak atau batuknya semakin parah, segera kembali lagi ke sini ya. Dan kalau ada alergi obat, segera beritahu saya. Baik, Dok. Terima kasih banyak atas penjelasan dan resepnya. Sama-sama, Ibu. Semoga lekas sembuh ya, Alia. Setelah menonton video yang tadi, kita jadi tahu bahwa definisi gangguan pernafasan salah satunya bronkitis akut, yaitu peradangan pada saluran bronkus yang menyebabkan batuk, sesak, dan sesak nafas. Penyebabnya adalah infeksi virus seperti influenza dan penyebab pilek. Namun, bisa juga disebabkan oleh infeksi bakteri, paparan asap rokok, dan debu serta faktor lingkungan yang buruk. Gejalanya adalah batuk persisten yang bisa kering atau berdahak disertai sesak nafas, nyeri dada, demam ringan, sakit kepala, nyeri otot, dan kelelahan. Dahak bisa berwarna kuning, putih, kuning, atau hijau, dan suara mengik. Napas berbunyi seperti siul juga bisa terjadi. Dampak yang terjadi jika bronkitis akut tidak ditangani dengan benar dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia, infeksi paru-paru, serangan asma, penyakit paru kronis (PPOK) pada kasus yang berulang, hingga masalah kardiovaskular seperti stroke dan serangan jantung. Selain itu, infeksi dapat menyebar ke aliran darah, bakteriemia, memicu infeksi telinga pada anak-anak dan menyebabkan gejala seperti sesak nafas dan batuk berdarah, hemoptysis. Penanganan dengan perawatan suportif. Untuk meredakan gejala seperti istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, dan menggunakan obat pereda demam serta nyeri. Selain itu, dokter mungkin akan meresepkan obat batuk, inhaler, atau antibiotik jika ada infeksi bakteri.
Kita bisa melakukan pencegahan dengan cara-cara sebagai berikut. Hindari rokok dan asap rokok, berhenti merokok, dan menjauhi asap rokok dari orang lain adalah langkah terbaik untuk mencegah bronkitis akut. Jaga kebersihan tangan, sering cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir untuk mencegah penyebaran virus dan bakteri penyebab infeksi. Gunakan pembersih tangan dengan kandungan alkohol jika sabun dan air tidak tersedia. Lindungi diri dari polusi dan zat iritan. Lakukan vaksinasi. Dapatkan vaksinasi flu tahunan dan vaksin pneumonia untuk melindungi diri dari infeksi virus dan bakteri yang bisa menyebabkan bronkitis akut. Jaga daya tahan tubuh. Istirahat yang cukup dan tidur teratur sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Konsumsi makanan yang sehat, bergizi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran untuk memperkuat sistem imun. Terapkan etika batuk dan bersin. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin untuk mencegah penyebaran virus ke orang lain. Jauhi orang sakit, meskipun bronkitis akut bisa disebabkan oleh flu. Menjaga jarak dengan orang lain yang sedang sakit dapat mengurangi risiko tertular. Kata penutup, jadi bronkitis adalah penyakit pernafasan yang cukup berbahaya. Gejala harus dikenali sejak dini agar tidak berakibat fatal. Mari kita menjaga pola sehat sistem pernafasan kita karena tubuh kita adalah anugerah Tuhan. Sila ke-1. Dan mari kita peduli pada sesama untuk saling mengingatkan dan membantu hidup sehat. Sila ke-2. Menjaga kebersihan lingkungan bersama demi kesehatan pernafasan. Sila ke-3. Mari kita berpastifikasi aktif dan musyawarah untuk menentukan kebijakan kesehatan. Sila ke-4. Dan memperjuangkan keadilan akses kesehatan agar semua masyarakat bisa mendapatkan layanan dan informasi kesehatan. Sila ke-5. Sumber referensi saya dapatkan dari situs web kesehatan seperti Halo Dokter, Halodoc, dan Mayo Clinic. Tentang sistem organ tubuh beserta fungsinya sudah saya sampaikan di lembar kerja dengan lengkap. Terima kasih buat Bu Kiki dan teman-teman semua yang sudah bersedia mendengarkan presentasi hari ini. Dadah!